Ya, baik, selamat sore rekan-rekan semuanya. Selamat datang di Kupi Rumpi. Kupi Rumpi adalah aktivitas diskusi yang berjudul Kumpul Inspiratif Tidak Sekedar Ngerumpi. Jadi ini adalah agenda kita kumpul-kumpul bareng dengan teman-teman yang punya kesamaan hobi untuk ngobrol. Tapi ngobrolnya bukan cuma sekedar ngobrol, tetapi juga ada hal yang inspiratif yang kita bahas di sana. Jadi bukan sekedar ngerumpi. Ini sudah kesekian episode dan biasanya banyak sekali yang datang untuk join bersama kita ngobrol-ngobrol. Baik nanti yang mau bertanya silahkan, bisa via chat atau nanti bisa bertanya langsung silahkan. Nah, dari sekian banyak pemateri, salah satu yang hadir bersama kita saat ini adalah Kang Aan Rukmana. Aan Rukmana, ya ini sudah ada depan kita. Aan Rukmana ini salah seorang favorit saya. Beliau jadi mentor saya. Dulu saya sama-sama ketua ISMI, ya, ketua OSIS di tempat sekolah kami. Jadi Kang Aan ketua OSIS terlebih dahulu, setelah itu saya. Nggak tahu apa karena bagian dari kaderisasi yang berhasil atau yang memang beruntung saat itu. Nah, Aan Rukmana seorang dosen dari Paramadinah, falsafah dan agama, kemudian juga pendiri dari Milenial Islami. Nanti beliau bisa cerita juga aktivitas beliau, termasuk pendiri, founder dari Sekolah Kebun Tumbuh, Sekolah Alam Kebun Tumbuh, dan aktivitas-aktivitas lainnya luar biasa, banyak sekali. Dan kali ini kita akan berbicara tentang merajut hikmah di tengah wabah. Ya, akan sama-sama kita berdiskusi tentang itu, apa saja hikmah yang bisa kita ambil. Kebetulan sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Jadi rasanya penghujung bulan Ramadan ini akan sangat banyak sekali kita nikmati dengan berada bersama orang-orang di rumah saja, tidak mudik. Apakah ini menjadi bagian dari hikmah? Kita akan bahas bersama dengan Kang Aan Rukmana. Ya, Kang Aan Rukmana, apa kabar? Ya, Assalamualaikum Kang Latif. Alhamdulillah. Baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah Kang Latif. Sehat selalu dan seperti biasa saya juga di rumah terus untuk berpuasa, beraktivitas, bekerja juga di rumah dan tentu ini pengalaman yang luar biasa, sesuatu kejadian yang di luar dugaan semua orang. Tetapi nanti saya akan cerita bahwa ternyata di dalam satu tradisi pemikiran Islam, apa yang terjadi saat ini sudah bisa diprediksi sebetulnya. Ya, nanti saya akan cerita dari sisi mana kenapa sudah diprediksi dan bagaimana sebetulnya tradisi Islam memberikan rambu-rambu untuk kita mengantisipasinya, begitu. Iya. Nanti saya akan cerita ke sana. Kalau kegiatan tadi yang Kang Latif sampaikan betul, saya dosen di Paramadinah untuk program studi falsafah dan agama. Saya juga mendirikan bersama beberapa kawan Sekolah Alam Kebun Tumbuh di Sawangan, Depok. Kemudian juga saya juga ikut mendirikan dengan beberapa kawan satu program namanya Milenial Islami. Itu Milenial Islami itu program yang memang diperuntukkan untuk anak-anak muda sebetulnya dari berbagai lintas suku, lintas pulau gitu dan lintas disiplin untuk mengenal Islam lebih baik lagi. Kira-kira itu. Dan kita memaksimalkan banyak program sebetulnya. Kita memaksimalkan media sosial, kemudian kajian-kajian dan lain sebagainya gitu. Itu untuk dan terakhir saya juga ikut membantu juga di Pondok Pesantren Darul Kolam Gintung Balaraja Tangerang atau Pangkat Jaya di Tangerang lah sekarang. Siap. Jadi aktivitasnya padat banget. Saya sering ngobrol sama Kang Rukmana, salah satunya ini gimana bagi waktunya sebagai pendiri di berbagai macam tempat, direktur di berbagai macam tempat gitu ya. Ini pun apalagi di tengah WFH begini, di tengah pandemi wabah seperti ini, juga bagaimana mensiasati segala macamnya. Itu luar biasa. Termasuk kenapa kita bahas kali ini adalah karena ternyata di tengah pandemi, di tengah wabah banyak orang stres nih mulai. Kenapa kita juga mulai di tengah-tengah ini bahas tentang ini? Nanti Kang Aan bisa cerita tentang itu. Iya, baik. Memang banyak ini ceritanya akan banyak nanti. Kalau tadi masalah pengelolaan waktu, Kang Latif, memang betul saya juga transisi dalam mengelola waktu, mengefektifkan semuanya. Kebetulan saya juga sedang menuntaskan S3 saya di UIN, Universitas Jakarta, dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini juga tuntas lah. Menulisnya tuntas, tinggal menunggu diujikan. Jadi itu juga waktu yang saya manfaatkan, karena ketika
ada diminta kita di rumah, saya berpikir apa ya yang belum selesai selama ini. Akhirnya saya coba tuntaskan dulu yang prioritas yang belum selesai begitu. Disertasi. Kira-kira ya? itu Kang Latif. Disertasi dan alhamdulillah yang lain juga bisa teratasi dengan kelas-kelas online, dengan Zoom dan lain sebagainya. Ya. Sama, saya juga sedang menuntaskan disertasi. Kebetulan baru selesai nulis tadi malam jam 12 malam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita inilah ya, baru saya nulis. Perjuangan ya. Betul. Paling susah adalah memulai katanya. Dari sesuatu yang sudah kita mulai sempat berhenti dan mulai lagi susah banget katanya. Betul, betul. Makanya harus dimulai dan harus diselesaikan gitu. Karena kalau nggak diselesaikan akan jadi beban, sepertinya sebegitu ya. Iya, betul. Akan jadi beban. Baik, Kang, kita langsung mulai aja. Kira-kira apa ini yang mau di-share terkait dengan merajut hikmah di tengah wabah? Hal-hal apa saja yang kita rajut hikmah di antara wabah-wabah yang sedang berkeliaran di antara kita ini, Kang An? Baik, makasih Kang Latif. Saya pertama terima kasih ke Kupi Rumpi yang sudah mengadakan acara ini. Walaupun mungkin yang hadir belum terlalu banyak, tapi tadi sih ceritanya Kang Latif insya Allah akan di-share di medsos, akan di-share juga di YouTube, supaya nanti banyak juga yang ikut belajar ya dan mendengarkan dari apa yang kita diskusikan sore hari ini. Gitu. Jadi saya sangat senang diundang ke sini, karena dengan datang ke sini ini saya betul-betul merasa ada tempat juga untuk berbagi, meskipun fisik kita ada di rumah, tapi kita terhubung satu dengan yang lainnya begitu. Tapi izinkan saya Kang Latif mulai dari satu pandangan ya, mungkin boleh. Saya menyebutnya dari, kalau istilah Thomas Kuhn itu disebut sebagai paradigma. Jadi paradigma itu Weltanschauung orang menyebutnya, atau juga orang lain menyebutnya cara pandang keduniaan atau world view. Jadi sebetulnya saya akan tarik dulu agak jauh sebelum ada wabah ya. Bagaimana sebetulnya kita semua memandang hidup ini, memandang manusia, memandang Allah, termasuk juga memandang alam. Saya kira saya akan mulai dari sini. Nah, di dalam kajian-kajian yang terkait dengan apa yang mau kita sebutkan ini, setidaknya ada dua kelompok yang memang memiliki cara pandang yang bertolak belakang, khususnya ketika memandang kaitannya relasi antara Allah, alam, dan juga manusia. Yang pertama yaitu kelompok-kelompok what we call kelompok-kelompok modernis, ya, kelompok-kelompok yang memang meyakini bahwa manusia itu punya kekuatan akal, dan dengan akalnya itulah manusia itu bisa membuat sketsa atas bumi ini, termasuk membuat ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memaksimalkan penggunaan alam dan lain sebagainya. Ini kelompok-kelompok modernis yang sangat percaya dengan kekuatan akal sebagai pemandu hidupnya. Nah, kelompok yang kedua itu kelompok tradisionalis. Nah, izinkan saya nanti akan banyak bicara mungkin dari kelompok tradisionalis. Tradisionalis ya. Ya, karena memang mayoritas kelompok kita ya. Ya, kelompok tradisionalis itu adalah kelompok yang punya pandangan bahwa apapun yang menimpa alam sebetulnya itu tidak lepas juga dari apa yang disebut sebagai usaha manusia atau bagaimana manusia memandang alam begitu. Karena ketika kelompok modernis punya anggapan bahwa manusia itu bebas menggunakan pikirannya, akalnya untuk mengelola alam, sehingga kadang-kadang apa yang disebut sebagai kebijaksanaan itu kadang-kadang hilang begitu. Maka kelompok tradisionalis atau yang paling belakang kelompok neo-tradisionalis itu memiliki anggapan bahwa penyebab dari semua kekalutan itu sebetulnya adalah karena manusia punya cara pandang yang keliru atas hidup ini. Apa itu? Yaitu cara pandang yang disebut sebagai cara pandang yang reduktif. Reduktif itu cara pandang yang terpotong. Jadi mestinya memandang alam utuh, tetapi kemudian dengan pandangan modernis yang terlalu percaya akal itu, mereka akhirnya memandang alam seakan-akan material yang tidak punya hubungannya dengan keseimbangan hidup begitu, sehingga ujungnya adalah ya seperti sekarang ini, muncul banyak wabah, muncul banyak penyakit begitu. Yang sebetulnya bisa diantisipasi dari dahulu kala kalau kelompok-kelompok modernis ini atau para ilmuwan-ilmuwan atau para politisi mendengarkan apa yang disabdakan oleh para kelompok tradisionalis. Termasuk dalam hal ini juga kelompok agama ya. Karena mereka juga mengatakan, misalnya dalam Islam, di Islam itu manusia itu adalah khalifah. Khalifah itu khalif itu ini ya, pengganti. Jadi
bukan berarti menggantikan Allah, karena Allah tidak mungkin tergantikan. Tetapi manusia itu memiliki mandat melanjutkan apa-apa yang sudah Allah titipkan kepada manusia. Nah, menjalankan mandat Allah di atas muka bumi itu dengan satu konsep di dalam Al-Quran namanya tashir. Tashir itu adalah menundukkan alam, tetapi cara menundukkan alamnya itu dengan bijaksana. Artinya bukan eksploitatif, tetapi menundukkan alam dengan kebijaksanaan. Harusnya begitu. Sehingga nanti meskipun kita mengelola alam, tentu mengelolanya dengan bijaksana. Kita makan apa saja boleh, boleh. Tapi dalam Islam hati-hati. Halalan thayyiban. Makan itu harus yang halal dan juga yang thayyib. Begitu. Nah ini kan problemnya nih kalau memang betul ya. Salah satu temuan ilmuwan, misalnya COVID ini disebabkan karena manusia memakan makanan yang macam-macam dah. Ada yang makan kelelawar dan sebagainya. Meskipun itu masih diverifikasi. Tapi kalau memang itu benar, ini kan cerminan dari betapa rakusnya manusia. Gitu. Sehingga sebetulnya dalam konteks melihat wabah ini nggak bisa hanya dilihat dari ujungnya. Tetapi harus dilihat dari kenapa kok muncul kesemrawutan di dunia ini. Nah kalau ditarik ke awal, itu semua disebabkan karena memang manusia, kita bisa mengatakannya terlalu serakah sebetulnya. Ya, saya mau contohkan dalam peradaban Islam, di Islam itu ada namanya arsitektur Islam atau yang disebut sebagai arsitektur tradisionalis Islam. Kalau kita lihat bangunan-bangunan yang ada di Syria, yang ada di Persia, termasuk juga yang ada di beberapa di Irak, ya di Irak termasuk Baghdad itu bagian dari Irak, kemudian juga di Madinah, itu bangunan-bangunannya itu masih menerapkan. Ini sebelum ada perang ya, kita masih bisa lihat bangunannya. Itu adalah bangunan-bangunan khas tradisional Islam. Bagaimana bangunan khas tradisional Islam itu? Yaitu bangunan di mana bahan-bahan bangunannya itu tidak pernah berasal dari sesuatu yang asing bagi alam. Contoh misalnya, batu bata. Kemudian atasnya juga, kalau kita lihat jenis bangunannya itu, selalu seginya segi 4, di tengahnya itu selalu ada taman, di atasnya itu kosong, di depan dari bangunan-bangunan tradisional Islam itu sama. Jadi artinya antara orang miskin, orang kaya, bangunan depan rumahnya sama. Yang membedakan itu dalamnya nanti. Dalamnya. Nah, ini sebetulnya sangat kuat sekali dari ajaran moral Islam bahwa yang namanya rumah itu kan simbolisasi dari cara pandang bagaimana kita memandang dunia ini. Orang-orang modern kalau bangun rumah, nih sekarang coba lihat gedung-gedung yang ada di Jakarta, yang ada di Hong Kong, di New York, di mana-mana, termasuk di Dubai, di Abu Dhabi, di mana-mana. Itu kan bangunan-bangunan yang menantang langit, ya, dibuat dari besi, dari beton, dari macam-macam. Nah, kalau dulu bangunan itu dibuat secara tradisional, dibuat dari batu bata misalnya. Sehingga ketika bangunan itu sudah selesai dipakai, dasar bangunan itu bisa kembali ke alam. Jadi batu bata itu kalau sudah tidak terpakai, anasirnya itu bisa menyatu lagi dengan tanah yang ada melebur lagi dengan tanah yang ada di bawahnya. Nah, ini berbeda dengan bangunan sekarang. Makanya bangunan-bangunan itu karena dibuat dari beton, dari besi, ketika sudah tidak terpakai, maka bangunan-bangunan itu kemudian menjadi sesuatu yang asing bagi alam. Sehingga terjadi satu keterputusan komunikasi antara bangunan itu dengan alam. Ini simbolisasi dari terputusnya komunikasi antara manusia dengan alam. Sehingga kita pun tidak kenal dengan alam. Gitu. Nah, ini contoh aja. Contoh bagaimana arsitektur Islam betul-betul berpegang dengan prinsip kita harus dekat dengan lingkungan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan di dalam arsitektur Islam itu yang namanya pusat dari kegiatan umat Islam, itu adalah masjid. Ya, saya kebetulan juga pernah keliling di beberapa daerah di Timur Tengah, itu pusat masjid. Nah, nanti di luar dari masjid itu ada bazar, ada pasar, ada suk. Kan begitu kan? Nanti habis dari pasar itu terus sampai ada pemerintahan atau ada kerajaan atau ada kesultanan. Jadi selalu pusat kegiatan umat Islam adalah masjid. Nah, ini penting ini. Sehingga ketika ada azan di masjid, manifestasi dari azan itu nanti akan tersebar ke rumah-rumah, ke pasar-pasar, termasuk ke pemerintahan. Sehingga dimanapun mereka berada, selalu hidupnya itu diikat dengan ikatan-ikatan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini prinsip Islam yang diajarkan secara tradisional. Nah, ini cuma masalahnya sekarang nih, Kang Latif.
Hal-hal kayak gini ini menjadi diskusi yang, mohon maaf, ini menjadi diskusi minoritas. Betul. Diskusi yang nggak populer, yang nggak dikenal, kan gitu kan? Iya. Padahal kalau kita kembalikan masalah wabah sekarang, kalau kita gunakan cara pandang yang sesuai Islam atau ajaran-ajaran Islam, maka tidak perlu terlalu khawatir sebenarnya dengan apa yang menimpa sekarang. Artinya apa? Islam selalu menyediakan apapun kesulitan hidup manusia sebagai ladang amal bagi seorang muslim. Kan gitu kan? Yeah. Nah, jadi saya kembali lagi tadi, kita benerin dulu deh cara pandang kita terhadap alam, terhadap relasi Allah dengan manusia dan juga dengan alam. Hanya dengan cara itulah nanti kita bisa menghayati, menghikmati semua kejadian saat ini dengan bijaksana. Hanya dengan cara itu. Tanpa itu kita menjadi putus. Jadi satu sisi kita ya beragama Islam misalnya, tapi sisi lain ketika mengantisipasi wabah, cara pendekatan kita itu nggak ada Islam-Islamnya. Ya, ini kan problem ini. Jadi satu sisi kita mengatakan ana muslim, tapi ketika ada wabah, sikap kita itu seperti bukan orang Islam. Nah, ini kan yang problem. Kan harusnya kalau memang kita mau konsisten, ketika kita hidup normal, tetap berpegang dengan Islam, ketika ada wabah juga berpegang dengan Islam. Sebagai contoh, di dalam Islam itu, kita tahu, kemuliaan itu bisa didapatkan baik ketika ada di rumah maupun ketika sedang ramai-ramai di luar rumah. Artinya ketika di rumah, Islam memberikan amunisi kepada kita untuk tetap berbuat baik. Jadi kebaikan kita beraktivitas di rumah dengan kebaikan kita beraktivitas di luar rumah, itu nilainya sama. Jadi nggak ada istilahnya itu, kalau saya aktif di aktivitas di luar rumah, afdol daripada di rumah. Tidak juga. Islam mengajarkan justru kebaikan itu harus dimulai dari rumah. Nah, sekarang ya ini hikmah, salah satu hikmahnya. Dengan cara Allah secara massal mendorong kita supaya stay di rumah, sebetulnya itu satu ajakan supaya kita mengevaluasi. Mengevaluasi apa? Apa sih yang kosong di rumah kita ini? Yeah. Apa yang selama ini tidak kita tanamkan, tidak kita fondasikan secara kuat di rumah kita ini? Jangan-jangan kita terlalu banyak lari keluar, sedangkan rumahnya kosong. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya peradaban menjadi rapuh. Banyak juga orang yang sukses dari luarnya, tapi di dalamnya juga hancur bukan main. Maka Allah ngajarin kita, yuk kembali lagi untuk membangun dulu rumah kita nih seperti apa. Kan gitu kan. Nah, sekarang saya lanjutkan. Gimana cara membangun rumah? Kan gitu kan. Yeah. Nah, cara membangun rumah itu macam-macam. Ada rumah fisik, ada rumah ruhani. Yang mau saya tekankan pada sore hari ini bukan rumah fisik. Itu saya bukan ahlinya. Saya bukan orang yang ahli membangun rumah fisik, bukan. Tapi izinkan saya bercerita dari sisi lain. Jadi dengan kembali ke rumah, kita itu diajarkan untuk membangun rumah batin kita sebetulnya. Ya, membangun rumah batin kita. Sebagai contoh, misalnya, sebagai contoh. Kita kan kerap kali kalau ada permasalahan apapun itu biasanya kita cari solusinya di luar ya, di luar rumah. Ya, betul. Di luar rumah. Padahal boleh jadi memang masalah itu akan selesai kalau di rumahnya udah selesai. Ini sebagai contoh. Kita kesal dengan orang lain. Kesal sekali. Sebetulnya supaya kita nggak kesal, itu nggak perlu lari kemana-mana. Nggak perlu lari itu misalnya saya coba menghindar dari orang itu. Saya lari ke mall, saya lari ke apa yang membuat saya lupa dengan orang itu misalnya. Dugem. Dugem itu kan begitu banyak. Tapi kalau di Islam itu diajarkan kalau ada masalah seperti tadi, maka yang dibenahi itu apanya? Diri kitanya. Batin kita dibenerin. Itu aja. Kayak misalnya, gimana sih? Misalnya Pak, supaya saya nggak benci sama orang. Satu, nerimo. Ada istilahnya itu nerima. Nerima itu bukan berarti ini ya, bukan berarti pasif. Justru pasivitas yang dibangun karena kalau Islam itu istilahnya ikhlas, itu adalah sesuatu yang dinamis. Ini menarik. Sesuatu yang pasif di dalam Islam melalui ikhlas itu menjadi sesuatu yang dinamis, coba. Jadi pasivitas itu bukan pasif sebetulnya. Itu sesuatu yang dinamis, yang aktif begitu. Makanya dalam masalah menghadapi kondisi sekarang, kita kan pada tinggal di rumah, memang yang diganggu, yang tadi Kang Latif bilang, itu batin kita itu. Betul. Kita nggak nyaman di rumah lama-lama. Makanya kadang sering ada keributan di rumah, segala macam. Kita nggak nyaman lama-lama. Kita pengen keluar. Tetapi sebetulnya stay di rumah ini akan membuat nyaman
bagi mereka yang melakukan perjalanan batin. Tetapi akan tidak membuat nyaman bagi mereka yang terlalu hidupnya lebih banyak melakukan perjalanan fisik. Kan gitu kan? Nah, betul. maka yang harus ditanamkan mungkin bagi kita, bagaimana caranya kita melakukan perjalanan batin itu. Karena dengan melakukan perjalanan batin ini, insya Allah, dimanapun kita, baik di keramaian maupun di kesepian, kita akan selalu merasa bisa berasik maksud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita bisa senantiasa terus merasakan kehadiran Allah, sehingga dalam kondisi apapun, sesulit apapun kita dalam state of mind yang memang stabil. Nah ini nih, ada stabilitas nih di sini nih. Kalau positioning kita memang sudah tepat secara ontologis, epistemologis maupun aksiologis. Artinya, ya dari sisi kaitannya saya dengan alam, hubungan saya dengan Allah itu betul-betul posisinya itu sebagai khalifah. Nah, saya lanjutkan lagi. Sekarang saya mau cerita tentang manusia. Kenapa sih kita penting mengenal hakikat kita sebelum menjawab wabah tadi? Karena hanya dengan mengetahui hakikat kita itulah kita bisa kenal yang namanya wabah itu apa dan bagaimana kita mencari hikmat di balik wabah itu. Manusia ini sebetulnya manusia itu adalah mahakarya Allah yang paling artistik, yang paling indah sebetulnya manusia itu. Sempurna. Di atas muka bumi ini, di atas muka bumi ini, Kang Latif, manusia itu diciptakan itu melampaui semua makhluk yang ada. Tetapi karena manusia tidak menyadari kelebihan itunya lah, maka banyak manusia yang menjatuhkan dirinya itu dari a'la iliyin menjadi asfala safilin. Dari posisi ontologis yang tinggi menjadi posisi ontologis yang rendah. Kenapa? Karena kita tidak mengenal who am I itu. Man ananya tidak diketahui. Padahal sebetulnya kalau man ananya diketahui, who am I yang diketahui, insya Allah dalam menghadapi kasus begini kita hakul yakin bahwa masalah ini juga sebetulnya bisa teratasi begitu. Makanya sesuai juga dengan apa yang disampaikan di dalam surat Al-Insyirah ya. Di mana Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini saya udah berulang-ulang mengatakan ini. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan, bersama dengan itu ada kemudahan. Diulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan, bersamanya ada kemudahan. Yang menarik di dalam surat Al-Insyirah ini Allah tidak mengatakan sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Allah tidak pernah mengatakan begitu. Jadi istilahnya itu berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian dalam bahasa kita ya bahasa Indonesia. Kalau dalam konteks Al-Quran nggak begitu. Nggak begitu ya. Justru sesuatu yang itu dipandang sakit oleh Allah diajarkan, kita bisa kok memandang yang sakit itu menjadi tidak sakit sebetulnya. Dia tergantung the way of thinking yang memang kita bangun atas yang sakit itu. Wabah misalnya. Ini wabah ini kan bagi kita yang pesimis, yang nggak percaya sama Allah ya makin nggak percaya sama Allah kan gitu kan. Yeah. Jadi ada amunisi untuk menolak adanya Allah. Nah, tetapi bagi kita yang yakin adanya Allah, justru dengan adanya wabah ini kita menjadi tersuntik untuk apa? Untuk makin mensyukuri nikmat Allah, gitu kan? Artinya dengan wabah ini kita semakin merasa oh iya ternyata segala pencapaian selama ini di ilmu medis, di kedokteran segala macam ada batas gitu. Jadi kita sekarang sampai satu batas ilmiah ini. Jadi satu batas di mana manusia lagi coba melampaui batas ini gitu. Di mana-mana. Makanya kenapa juga dorongan pengembangan vaksin juga berkembang luas di mana-mana. Karena ada keinginan untuk melampaui sesuatu yang misterius ini. Karena kalau manusia hidup selalu di bawah yang misterius, itu dia tidak bisa mengatasinya. Manusia akan kembali kepada kehidupan yang penuh mitos, kan gitu kan? Yeah. Nah, makanya manusia ingin melampaui itu gitu. Tapi sekali lagi kalau di Islam, masalahnya bukan hanya menemukan vaksin, tetapi bagaimana vaksin ditemukan, tetapi juga manusia kemudian setelah itu juga menjadi jauh lebih bijaksana daripada masa-masa sebelumnya, sebelum pandemik ini datang gitu. Saya kira itu dulu ya Kang Latif ya, pengantarnya ini lumayan hampir 30 menit saya menyampaikan. Barangkali ada pertanyaan, saya juga lihat ada beberapa kawan saya juga yang hadir. Jadi saya kembalikan ke Kang Latif. Monggo Kang Latif. Ya, siap Kang. Nanti teman-teman yang hadir, sahabat Kupi Rumpi, kalau mau bertanya, boleh bertanya langsung silahkan dengan men-unmute mikrofonnya, langsung bertanya boleh.
Atau bisa via chat nanti bisa ditanya, chat saja nanti saya bacakan pertanyaannya. Terima kasih Kang Aan, saya diingatkan kembali nih tentang masa lalu saya yang dulu sering bolos ikut kelasnya filsafat. Saya orang manajemen, lalu kemudian saya selalu tertarik ikut bolos, meninggalkan mata kuliah makroekonomi, mikroekonomi untuk dulu bolos ikut kelasnya filsafat Kang Aan Rukmana di Paramadina. Dan sekarang rasanya pengen lagi saya sering bolos ikut kuliah gitu. Betul, karena banyak hal yang kita lupakan. Akhirnya sebenarnya kalau kita kembali dari worldview dan lain sebagainya, ternyata memang apa yang terjadi sekarang adalah ulah kita, sudut pandang kita, kemudian menciptakan perilaku kita, dan akhirnya kita sendiri yang menuai. Bahkan saya kemarin sebelum pandemi itu sekitar Desember, Oktober ya, saya pernah main ke Baduy, sengaja karena sudah lama tidak ke Baduy, saya datang ke sana. Saya berpikir hal yang simpel saat itu, orang Baduy kok rasanya bagaimana saya bisa hidup seperti orang Baduy ya, tidak punya alat komunikasi handphone, kemudian sinyal tidak ada, serba terbatas, mereka makan dari alam, kemudian bangunan juga seadanya. Saya bilang saya bisa hidup begini nggak? Mereka hebat ya. Ternyata apa yang mereka yang mereka jalani itu sebenarnya hal yang natural, dan ternyata itu adalah fitrah mereka, dan mereka sangat bahagia. Saya lihat tidak ada yang merasa stres kayak kita orang kota. Malah saya bertanya dengan orang-orang kota, ternyata enak ya mereka. Pada akhirnya mereka kembali mendambakan hidup seperti kembali ke alam, kemudian mensyukuri segala nikmat, menerima apa adanya, dan akhirnya mereka bisa bahagia. Dan sekarang kita dikembalikan ke work from home bagi mereka yang bekerja, kemudian juga dikembalikan kepada fitrahnya, dan akhirnya kita berhasil sekarang. Tapi ternyata banyak akhirnya orang juga malah stres, Kang Aan, dikembalikan seperti ini. Ada saran-saran nggak kira-kira, kita sudah kembali diingatkan nih, Tuhan memberikan atau Allah memberikan satu peringatan, manusia tolong dong lu berpikir kembali, gua kasih nih 2-3 bulan untuk berpikir mencari hikmah. Tapi kan ada orang yang mendapatkan hikmah, ada yang enggak. Nah, bagaimana saran buat orang supaya mendapatkan hikmah dari wabah ini, Kang Aan? Kan tidak semua juga orang berpikir filosofis. Betul. Ada hal-hal yang praktis yang perlu kita dapatkan. Ya, ini sekarang yang praktisnya nih, Kang Latif. Siap. Jadi gini, sekarang ini pandemik ini sudah terjadi ya. Artinya kita tidak mungkin mengulang ke kehidupan normal sebelum pandemik. Ya. Ini tidak mungkin. The next new normal ya. Ini sudah terjadi. Maka karena ini sudah terjadi, yang bisa kita lakukan apa? Bukan meratapi masa lalu dong. Betul. Yang perlu kita lakukan adalah membangun makna. Jadi kita harus meluaskan makna hidup kita, sehingga nanti makna yang kita buat itu akan menjadi jangkar untuk merengkuh masa depan kita nantinya seperti apa. Ya. Karena kalau makna yang kita bangun ini gagal, maka nanti kita pun akan gagal merengkuh masa depan. Ya, ini saya contohkan. Di dalam psikologi itu ada seorang penemu logoterapi, itu namanya Viktor Frankl. Ya, dia penulis buku The Search for Meaning begitu. Dia ahli logoterapi, dan dia pernah ditahan waktu itu di camp Auschwitz. Teman-temannya waktu itu banyak yang meninggal gitu ya, karena tahu kalau bekerja salah atau juga bekerjanya tidak benar, nanti akan dibakar segala macam. Nah ini Viktor Frankl ini, karena dia background-nya adalah seorang psikolog, jadi dia, walaupun dia menjadi tahanan, dia melihat kok ada orang yang hidupnya tahan gitu. Jadi berada di dalam tahanan yang ujungnya adalah mati itu, kok ada orang yang masih bisa bertahan hidup gitu. Di tengah-tengah penderitaan yang begitu hebat, kok masih ada orang yang tahan bisa hidup gitu. Kemudian dia research, nah researchnya itu dia wawancara 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ada 1 orang diwawancara oleh Viktor Frankl, kemudian bertanya, apa yang membuat engkau bertahan hidup? Dia bilang, oh saya sebelum masuk ke penjara ini, saya menatap wajah kedua anak saya, nangis karena ditinggalkan oleh saya, dan saya punya keinginan untuk kembali melihat melihat pandangan mata anak saya lagi. Begitu. Jadi dia sangat yakin kalau dia bisa kembali melihat melihat anaknya lagi. Gitu. Nah, keyakinan bahwa dia bisa melihat anaknya lagi, itu yang membuat dirinya kuat di dalam melewati posisi sulit tadi.
Tetapi berbeda halnya dengan orang-orang yang merasa hopeless. Aduh, udahlah, saya di penjara, saya udah nggak bisa kemana-mana, frustasi hidupnya, lebih banyak penderitaan, udahlah nggak ada yang patut dipertahankan. Itu biasanya gampang sakit, gampang mati nantinya. Itu karena ada hopeless yang luar biasa. Makanya dari penelitian itu, Viktor Frankl kemudian menulis buku The Search for Meaning, dan dia menginisiasi satu genre baru dalam psikologi yang namanya logoterapi. Jadi kekuatan hidup itu ditentukan oleh sejauh mana seseorang itu menciptakan makna hidupnya. Jadi gitu. Jadi kalau orang itu tepat menciptakan makna hidupnya, maka dia akan selamat. Kan gitu kan. Tetapi kalau tidak menciptakan makna hidup, ya dia nanti akan susah gitu. Ini sama kayak sekarang. Kita sekarang lagi diistirahatkan beberapa saat. Habis ini insya Allah kita kembali ke masyarakat, tapi dengan kehidupan yang baru, pakai masker, bawa hand sanitizer segala macam, nggak deket-deket, nggak pelukan, nggak salaman gitu kan. Nah ini yang akan membuat kita sebetulnya ini kok begini hidupnya gitu, kayak terkekang. Tapi tenang saja, manusia dalam sejarahnya selalu teruji melewati ini semua. Asalkan mereka punya new thinking, punya cara pandang, punya kemampuan membuat makna, sehingga bisa melewati masalah-masalah seperti sekarang ini. Dan saya kira Islam sudah memberikan banyak material ya untuk kita kembangkan, sehingga kita bisa memiliki satu cara pandang yang baik lah mengenai bagaimana keluar dari wabah ini. Demikian, Kang Latif. Searching for meaning. Jadi mereka yang punya harapan akan tetap punya semangat. Mereka yang kehilangan harapan, ya sudah, hidupnya akan tersungkur dan jatuh. Menarik. Ada satu pertanyaan dari rekan kita, sahabat Kupi Rumpi, dari Ana Sulaiman. Jadi Kang Sule, ini saya manggilnya Kang Sule. Pertanyaan simpel, jangkar kehidupan seperti apa, Pak An, biar kehidupan kita terkendali dan bersyukur? Selain tadi makna hidup, adakah jangkar anchor kehidupan lain yang bisa bersyukur dan terkendali, Kang An? Iya. Baik, terima kasih Kang Sule. Ini bagus sekali pertanyaannya, saya senang. Jadi sebetulnya supaya kita hidup itu memang terkendali dan juga bersyukur ya, kita harus meletakkan apapun dalam posisi yang proporsional. Nah ini proporsional itu bukan berarti sama rata ya, sebagaimana ajaran Marxisme gitu, Kang Sule, bukan. Tetapi yang namanya proporsional itu adalah sesuai dengan memang porsinya masing-masing, kan gitu ya. Sebagai contoh misalnya, kenapa sih di dalam Islam diajarkan, ini Kang Sule udah muncul tuh, alhamdulillah. Kenapa diajarkan, Assalamualaikum Kang Sule, kenapa di dalam Islam kita diajarkan ketika mendapatkan satu kelebihan, harta benda, popularitas, selalu diajarkan untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan sebetulnya salah satu ajaran kepada kita bahwa sebetulnya kalaupun kita dipuji oleh orang lain, itu yang berhak dapat pujian itu bukan saya, tapi Allah, gitu loh. Balik ke Allah lagi. Nah, dengan cara mengembalikan pujian itu kepada Allah, justru itu akan membuat kita tidak sombong, ya. Kemudian juga tidak takjub dan lain sebagainya. Nah, sebaliknya, kalau kita sedang menderita begini, kata Allah apa? Fabashshiril sabirin, sampaikanlah kepada orang-orang yang sabar. Yang sabar itu yang bagaimana sih Kang Sule? Kan gitu kan? Di dalam Al-Quran disebutkan, ya kan, alladzina idza asabatkum musibah qalu, ini jelas nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sesungguhnya kita itu berasal dari Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Nah, dengan cara pandang seperti inilah sebetulnya kita akan hidup, kalau bahasa gampangnya itu, di saat kita sedang di atas tidak sombong. Di saat kita sedang di bawah, kita juga tidak berkesedihan yang tidak bertepi. Kan gitu kan? Kita selalu berada dalam posisi yang penuh syukur, selalu berusaha tersenyum, berusaha berpikir husnuzon, bukan berpikir suuzon. Dan kita juga, insya Allah dengan cara berpikir semacam ini, jiwa kita, hati kita juga akan selalu berbunga-bunga, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kan? Nah ini mengembalikan ini loh, mengembalikan posisi kita yang proporsional ya seperti tadi yang saya katakan. Kenapa demikian Kang Sule? Karena sebetulnya kalau kita lihat, kita ini kan bukan siapa-siapa. Justru kita itu kan diciptakan oleh Allah, toh dengan adanya kita saja. Ini kita belum dikasih makan sama Allah nih. Kita baru diadakan aja nih. Baru kun saja. Kita harus sudah bersyukur. Apalagi ini kita udah ada, hadir, dikasih makanan, dikasih kemampuan bernafas,
dikasih kemampuan komunikasi, dikasih ilmu pengetahuan, dikasih mata yang indah, bisa memandang keindahan alam, telinga untuk mendengarkan suara-suara indah, apakah nggak ada alasan kecuali kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Makanya ujung dari cara pandang yang holistik semacam ini artinya nggak jauh-jauh, syukur gitu. Makanya ini Kang Sule, kita kembalikan nih ke posisi proporsional ini yang luar biasa, dan kita juga kan sekarang sedang menjalani ibadah bulan suci Ramadan. Insya Allah penghujung hari ini. Besok kita Idul Fitri, dan yang menarik adalah coba kita perhatikan istilahnya. Istilahnya itu adalah Idul Fitri. Id itu kembali. Kita kembali kepada fitrah. Kalau bahasa saya, kita itu kembali kepada kesucian kita. Kita kembali kepada diri kita yang proporsional. Hanya dengan cara kembali itulah, maka semrawut hidup itu bisa terbaca jelas. Tapi kalau kitanya ikut semrawut, Kang Sule, kesemrawutan ini nggak pernah kita bisa carikan hikmahnya. Nggak pernah. Jadi kitanya juga ikut semrawut masalahnya. Tapi kalau kitanya jernih, bukankah hanya dengan yang jernih lah, yang kotor bisa dilihat? Bukankah hanya dengan cermin yang bersih lah, semua debu yang nempel di atas yang bisa terlihat? Nah, jadi inilah saatnya sebetulnya kita, alhamdulillah, ada wabah, kita juga sedang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita kembali kepada posisi yang memang proporsional, kembali ke posisi awal, semuanya dimulai dari nol. Saya kira ini yang penting nih Kang Sule nih. Tapi bagus Kang Sule pertanyaannya, hatur nuhun. Ya, kalau mau nanya lagi boleh Kang Sule, silakan. Oh, boleh silakan. Ya. Ini ada kawan saya juga nih, ada Kusnandang juga ada itu datang saya lihat. Ya, Kang Nandang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini aktivis Sunda ya, aktivis Sunda, ahli sejarah. Kayaknya sih begitu ahli sejarah. Ya. Boleh cerita juga tentang sejarah pandemi dan keberhasilannya seperti apa, Kang. Baik, menarik Kang. Tadi kalau kita dapat rezeki, dapat sebuah limpahan karunia, kita alhamdulillah kembalikan pada Allah. Dapat musibah juga innalillah wa inna ilaihi rajiun, segala macam segala sesuatu punya Allah. Tapi pandangan seperti ini kan juga menciptakan terkadang orang-orang fatalis. Maksudnya sudahlah, gue mah terima saja apa kata Allah deh. Gue nggak mau berusaha istilahnya menyerahkan semuanya kepada Allah tanpa mau berbuat apa-apa. Pada akhirnya karena dia yakin pasti nggak bakal mati kalau belum ajal kok, nggak bakal sakit kalau memang tidak targetkan sakit kok. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara tadi bersyukur melibatkan ketergantungan dengan Allah dan juga tidak bersifat fatalis. Ada kalibrasinya, ada saran nggak, Kang An? Ya, betul. Nah, ini emang menyeimbangkan itu semua antara satu, ini menarik ya, kelihatan statis tapi sebetulnya dinamis. Ini yang mau saya tekankan. Jadi Islam itu terlihatnya statis tapi sebetulnya dalamnya dinamis. Sama dengan ajaran Tauhid. Tauhid itu terlihatnya seperti konservatif, tapi kalau benar dipahaminya, maka konsep Tauhid itu bisa menjadi sesuatu yang dinamis. Sebagai contoh, saya kutip seorang pemikir Islam namanya Muhammad Iqbal dari Pakistan. Jadi Pakistan itu berdiri, selain Ali Jinnah itu ada thinkernya, itu namanya Muhammad Iqbal, Sir Muhammad Iqbal. Nah, Muhammad Iqbal itu mengatakan justru dengan kita kembali kepada ajaran Tauhid tadi, kepada Allah, maka di sanalah sumber dari segala kekuatan sebetulnya. Jadi kalau tadi dikatakan kita menjadi pesimis, ini keliru. Karena dengan kembali kepada Allah bukannya kita pesimis. Orang yang mengatakan bahwa kembali kepada Allah kemudian kita pesimis, itu seakan-akan antara Allah dengan manusia itu terputus gitu. Seakan-akan nggak ada hubungannya. Justru Allah lah yang ngasih energi kita. Ya, ini saya pakai analogi, Kang Latif. Kalau misalnya kita ini disebut misalnya kita itu transmitter ya, yang mentransmisikan tenaga listrik begitu. Lah, kalau sumber energi kita pompa listrik yang biasa aja, yang empot-empotan, maka listrik kita juga bisa empot-empotan itu. Paling bisa menyinari berapa lampu aja. Tapi kalau kita dihubungkan dengan sumber energi yang tak terbatas, bukankah kita juga bisa menjadi pribadi yang tidak terbatas hanya dengan menghubungkan dengan yang tak terbatas, begitu. Makanya disinilah kita penting memahami Islam itu tidak boleh separuh-separuh, tapi harus secara menyeluruh. Bahkan kalau di Islam itu ditanya misalnya, Kang Aan siapa sih contoh teladannya? Ada Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling yakin dengan adanya Allah. Orang yang paling beriman kepada Allah.
Tetapi apakah dengan cara demikian Nabi Muhammad menjadi pesimis? Tentu tidak. Nabi Muhammad itu membangun peradaban, membangun kebudayaan. Makanya di sini dengan kita menyandarkan diri kepada Allah bukan berarti leha-leha, santai-santai, udahlah nggak apa-apalah, diam aja, toh ada Allah. Justru bukan begitu. Harus terus bekerja, harus terus berikhtiar, ya kan? Kata kita tahu ada istilah faida azam ta fatawakal Allah. Kita harus ada azam dulu nih, baru tawakal. Jadi ada istilah juga tawakal. Jadi tawakal itu setelah kita bekerja, baru kita tawakal gitu. Makanya saya juga mungkin menyampaikan perspektif lain ya. Kan sekarang ini lagi rame nih masalah anjuran untuk ibadah di rumah begitu ya. Ini kalau kita menangkapnya separuh-separuh, ini agak berbahaya nih. Artinya berbahaya begini. Kita bisa juga menangkapnya, wah ini ada larangan kita ke masjid. Salat. Iya, betul, itu rame itu. Ini sudah ada orang-orang yang anti agama yang menyebarkan ini. Ini saya nggak mau berdebat ke wilayah itu ya. Itu mungkin saja ada. Saya pun nggak menutup mata, mungkin saja ada. Tapi buat kita orang Islam sebetulnya tempat manapun yang kita jadikan tempat sholat itulah masjid. Nah ini penting ini. Kenapa? Karena istilah masjidun adalah tempat sujud. Maka ketika kita ada di rumah, kayak Kang Sule nih sama putranya lagi di rumah, sholat di rumah Kang Sule atau Kang Nandang di kantor, kemudian sholat di kantor yang Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar kita di atas sejadah itu, maka seketika kantor itu menjadi masjid sebetulnya. Rumah kita itu menjadi masjid. Maka karena rumah kita, kantor kita menjadi masjid, menjadi tempat untuk menyuarakan Allahu Akbar, kita tidak boleh melakukan dosa di atas rumah yang kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini maksud saya, ini loh, dimensi kayak gini harus, jadi jangan berdebatnya, waduh ini kita dilarang ke masjid. Justru bukan itu yang saya tangkap, ini kan ikhtiar, ini kita perlu ikhtiar, supaya COVID-19 ini tidak menyebar terlalu cepat. Sehingga fasilitas kesehatan kita bisa mumpuni, wabah bisa teratasi, sampai nanti vaksin ditemukan. Kan gitu kan? Ini ikhtiar sebetulnya. Tapi kalaupun ada yang ke masjid, bagus. Tapi hati-hati ketika di masjid, ada new normal. Jangan seperti dulu tuh. Bawa sejadah sendiri, misalnya gitu kan. Kemudian pakai jarak, karena takut di kanan kiri kita ada yang kena virus dan sebagainya. Jadi menurut saya, insya Allah kalau kita tepat memahami itu semua, kita tidak akan istilahnya tidak akan terlalu galau lah bahasa Kang Latif tadi, galau atau bingung gitu. Itu Kang Latif. Iya, kullu ardin masjidun, setiap tempat kita berpijak adalah tempat yang bisa kita jadikan sujud ya. Aina ma tuwallu fatsama wajhullah. Oke, ya betul. Jadi dimanapun kita berpijak, karena itu bisa jadi tempat sujud, juga jangan jadi tempat maksiat. Jangan, makanya kenapa kita harus menebarkan kesucian di mana-mana, karena tempat sujud di mana-mana sebetulnya kan gitu. Betul. Menarik. Jadi saya juga masih mengundang kalau ada yang mau bertanya via chat boleh silakan. Kang Sule, silakan. Monggo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, jelas. Ya. Ini Masya Allah Kang Latif sama Kang Aan ya. Punten ya, bawa anak ya mah. Enggak apa-apa. Biar pinter soleh. Mangga. Ya, untuk tadi luar biasa ya masalah ini. Tentang rumah itu atau kantor menjadi masjid ya, kullu fil ardi masjidun. Nah, kalau berkenaan tentang pahala itu gimana ya? Apakah kita dapat ganjaran dengan keadaan ini ya? Iya. Gitu kan, pahala di masjid itu berlipat-lipat daripada di rumah gitu kan. Itu apakah kadang seperti ini juga kita dapat seperti itu? Iya, makasih. Makasih Kang Sule. Itu ya pertanyaannya ya. Satu lagi gitu kan. Satu lagi Pak An. Satu lagi gimana kayak tadi Kang Latif bilang kita dengan cerita di Baduy gitu ya. Terus akhirnya ketemu kenyamanan, akhirnya ketemu titik jenuh gitu kan. Nah, sekarang kita pun juga mungkin semua merasakan gitu kan ya. Jenuh ya. Terus tadi Kang Aan, ya udah hadirkan Allah gitu kan. Nah, kita kadang suka mungkin masih ilmu kita sangat nol gitu ya, nggak tahu gitu. Kita yakin ada Allah, kita Islam, tapi benar-benar menghadirkan Allah gitu. Seperti mungkin kita baca di surat Maryam gitu kan. Maryam benar-benar takwa, semuanya di mihrabnya kan dihadirkan.
Sampai makanan-makanan yang belum ada, yang nggak musim, itu ada gitu. Nah, kita bisa seperti itu tuh apakah dengan tahap yang benar-benar harus yang sholat terus, ibadah terus, atau dengan cara yang lain gitu, Kang. Biar benar-benar kita itu, kayak sekarang, bener kata Kang Latif, udah ketemu jenuhnya nih. Aduh, di rumah terus gitu kan, anak-anak gitu. Nah, dengan menghadirkan gitu kan, Allah itu yang real buat kita sama anak sama istri itu gimana ya gitu. Mudah-mudahan dua pertanyaan ini bisa buat diri saya, keluarga, dan buat teman-teman. Ya, artinya ya mungkin artinya Kang Sule ya, terima kasih Kang Sule. Artinya mungkin Kang Sule bilang Viktor Frankl kan bisa bertahan di penjara karena dia seorang Viktor Frankl gitu. Tapi kan juga nggak semua orang bisa sehebat Viktor Frankl, punya pemikiran dan punya pemahaman. Mungkin begitu kali ya Kang ya. Nggak semua orang bisa seperti Maryam yang punya keimanan yang sangat tinggi, kira-kira begitu Kang. Ya. Baik. Terima kasih Kang Sule. Yang pertama yang pahala dulu Kang ya. Kalau menurut saya di Islam itu ini menariknya Islam Kang Sule. Jadi di Islam itu setiap amal yang memang kita tujukan kepada Allah itu menjadi ladang pahala kan. Kayak Kang Sule nih sore ini ikut kajian di Kupi Rumpi ini diniatkan untuk mendapat ridho Allah, ini udah jadi pahala Kang. Tapi bisa jadi sih ada yang ikut kajian ini hanya untuk mendapatkan ilmu, yaitu akan mendapatkan ilmu kan. Tetapi berbeda dengan orang yang ikut kajian ini hanya untuk Allah. Artinya ilmunya dapat, pahalanya juga dapat. Nah ibadah juga begitu Kang Sule. Jadi ibadah di rumah maupun di masjid itu kembali lagi kepada niatnya. Bisa aja Kang Sule kita pergi ke masjid, tapi tujuannya supaya kelihatan orang soleh. Tujuannya supaya apa istilahnya itu, ini saya nih lebih baik daripada yang lain. Ada takabur di sana. Itu akan berbeda pahalanya dengan mereka yang ibadah di rumah. Kan gitu kan? Nah makanya kalau di Islam itu luar biasa. Ini Islam itu aja luar biasa. Kita itu bisa beribadah dimanapun kan? Ya, beribadah dimanapun. Memang dulu awalnya Kang Sule, kenapa ada masjid? Ini saya ceritakan dulu. Kenapa dulu konsepnya ada masjid? Karena memang masalahnya standar. Cara orang beribadah itu kan nggak sama Kang Sule nih. Maka perlu ada standarisasi, perlu ada taklim, ada pengajaran. Jadi kalau dulu konsep masjid itu dipakai bukan untuk ibadah dalam artian sholat Kang Sule, tapi juga belajar. Makanya ada zawiyah di sana, ada juga tempat-tempat diskusi di pojok-pojokannya itu. Ya kalau sekarang ya ada tempat-tempatnya kalau di orang-orang kita itu di Indonesia itu marbot ya, ada tempat marbot, tapi juga ada tempat orang belajar. Di Al-Azhar itu sekarang masih begitu. Jadi di pojok-pojok itu ada ulama-ulama yang mengajarkan tafsir Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan peradaban, dan lain sebagainya. Artinya, dulu orang berkumpul ke masjid bukan hanya untuk sholat, tapi juga untuk menuntut ilmu. Konsepnya begitu kan. Yeah. Jadi memang yang membedakan kalau kita ke masjid seperti itu, ya kita akan mungkin dapat ilmu, ketemu teman, segala macam. Tapi kalau dari sisi level ibadahnya, di rumah juga levelnya bisa sama dengan kita beribadah di masjid, dalam artian tadi masjid ya, masjid, tempat masjid tadi gitu. Ya, kembali kepada niatnya. Makanya kalau di rumah, Kang Sule, kalau bisa jangan sendirian Kang, ajak anak, ajak istri juga jamaah Kang Sule. Karena dengan cara jamaah itu insya Allah pahala kita pun nanti akan sama sebetulnya dengan pahala jamaah di masjid. Apalagi seperti Kang Sule ada di rumah begitu, ibadah di rumah, diniatkan supaya terhindar dari wabah, itu juga jadi pahala Kang. Gitu, sehingga nanti Kang Sule juga tidak menjadi orang yang membawa penyakit kepada yang lainnya kan gitu kan. Nah ini juga jadi satu pahala insya Allah Kang. Jadi don't worry Kang, harus tetap seri hatena resep lah, muncul orang Sudama. Karena hanya dengan cara begitulah insya Allah kita tetap bisa bersyukur Kang. Walaupun ada di rumah maupun nanti insya Allah pada saatnya kita bisa kembali lagi beribadah seperti sebelumnya di masjid begitu. Gitu ya Kang ya. Mudah-mudahan bisa bantu menjawab Kang Sule. Ya, masjid bukan cuma sekedar tempat spiritual tapi pembangunan peradaban ya. Iya, kalau memang gitu Kang, gitu Kang. Iya. Ya. Nah, kemudian yang kedua Kang Sule, ini juga yang harus saya sampaikan. Kalau di rumah nih udah sampai level jenuh gimana kan gitu kan. Itu bukan Kang Sule aja, saya pun sama Kang Sule. Saya pun jenuh. Masya Allah, ini istilahnya itu masa tidur terus kan nggak mungkin. Kan gitu kan. Akhirnya kalau saya memang ini kalau saya pribadi ini saya betul-betul melakukan satu kontemplasi yang luar biasa Kang Sule. Betul-betul. Misalnya saya karena mungkin background saya dosen Kang Sule, saya meningkatkan bahan bacaan saya. Saya
Yang tadinya misalnya baca Quran cuma 1-2 surat, sekarang saya baca lebih daripada itu. Kemudian bukan hanya itu, saya juga coba membaca tafsir-tafsirnya, saya coba belajar lagi. Saya juga menyusun beberapa bahan untuk nanti saya menulis buku, begitu Kang. Jadi tidak pernah dibiarkan hati ini ngelamun. Ya. Ngelamun dalam artian ngelamun yang kosong kan. Karena kalau ngelamun yang kosong itu artinya ngelamun kosong ya. Tapi kalau di Islam itu bukan ngelamun kosong. Yang harus itu adalah kita berimajinasi kreatif. Jadi berimajinasi kreatif itu kita seperti melamun, tapi sebetulnya sedang menciptakan sesuatu yang positif kan. Apa yang bisa kita lakukan begitu. Makanya kan ada orang-orang yang di rumah sekarang yang tadinya nggak pernah bertanam, tahu-tahu mereka merintis bikin tanaman dari pot, tambulan pot segala macam untuk isi kekosongan. Ada juga yang ikut pengajian rajin kan, dari mulai semua ustadz diikuti lah, dari ustadz yang mungkin dari Madinah, dari Mekah, sampai yang mungkin ke barat-baratan, sampai yang ke timur-timuran, dipelajari semua. Ada juga kan. Bikin kopi rumpi juga termasuk tuh. Ya itu mungkin ya ini kopi rumpi termasuk ya. jadi artinya tidak berhenti beraktivitas, itu aja. Dan sampai nanti memang virus ini ada vaksinnya gitu. Jadi kita jangan berhenti untuk berkegiatan. Kenapa Kang ini bahaya? Karena kalau kita berhenti berkegiatan, we will die kan. Bahasa Inggrisnya gitu. Kita akan mati Kang Sule. Kalau kita jenuh, ditambah nggak mengeluarkan kejenuhan itu, kita mati kan. Mati itu minimal jiwa kita ini yang mati. Jiwa kita menjadi pribadi yang emosional, gampang marah, gampang kesel, kan gitu kan? Negatif. Apalagi mohon maaf, kita baca-baca WhatsApp grup isinya provokasi kan. Wah udah, kita lama-lama makin lama di rumah makin stres kita kan gitu. Lebih baik kita ikut kopi rumpi gitu kan Kang. Jadi insya Allah nggak stres. Nah, artinya ini penting untuk tadi yang saya bilang, membuat makna itu. Jadi nggak perlu jadi Viktor Frankl, Kang Latif, Kang Sule, nggak perlu jadi Siti Maryam begitu. Enggak, itu mereka levelnya udah Siti Maryam ya, itu memang itu sudah terpilih lah oleh Allah untuk melakukan itu. Tapi kita bisa berikhtiar kan. Dan saya juga nggak meminta Kang Sule untuk zikir tiap hari ya kayak sufi-sufi gitu. Subhanallah, subhanallah. Enggak Kang, enggak. Kang Sule main sama anak gitu kan, dia ngajarin anak alif batasa, bertanam, berkebun, kemudian sama istri ngobrol, bikin teh, segala macam, makan, mencoba masakan-masakan baru. Itu juga bagian dari yang mungkin selama ini tidak kita lakukan. Enggak salah juga Kang Sule, kita coba melakukan itu. Saya sendiri udah bilang ke anak-anak saya bilang, nak, nanti papi abis Idul Fitri ini, papi akan belajar jadi koki. Saya bilang gitu. Saya udah mulai belajar tuh Kang Sule tuh dari YouTube. Bagaimana bikin spaghetti, rasa ini, rasa itu, aglio olio dari rasa ini, rasa itu. Jadi saya lagi belajar. Supaya apa? Supaya memang tidak jatuh kepada kejenuhan. Dan kita harus ingat, al-Islamu jihadun maharokatun. Islam adalah agama yang mengajarkan tentang jihad, yang kedua tentang gerakan. Jihad itu bukan berarti bawa senjata perang ya, itu satu jenis. Tapi jihad itu adalah di saat kita sedang susah seperti sekarang, tapi batin kita terus-terusan optimis positif. Itu jihad kan. Ini nggak gampang. Kita lagi kondisinya bisa membuat siapapun putus asa. Tapi kita ternyata nggak putus asa. Itu jihad itu. Tapi juga Islam mengajarkan bukan hanya jihad. Harokatun wa jihadun. Atau ada harokahnya, ada gerakannya. Ya gerakan itu macam-macam. Kalau saya dosen, ya saya nerbitin buku, saya nulis, saya baca. Mungkin bagi bapak-bapak, bagi Kang Sule, di rumah misalnya, senangnya misalnya ikut pengajian-pengajian, Kang Sule, silahkan dilanjutkan, Kang. Ngajinya jangan berhenti, Kang Sule. Jadi terus. Jadi kalau ibarat baca Quran itu, jangan hanya membaca dari Al-Fatihah sampai Anas, tanpa kita memahami maknanya. Sekarang mulai memahami maknanya, Kang. Karena saya pernah belajar tafsir, Kang Sule, mempelajari tafsir Quran saja, ini kalau serius, Kang ya, usia kita, itu nggak akan cukup, Kang. Nih, usia kita, Kang Sule nih, itu nggak akan cukup hanya untuk mempelajari tafsir Quran. Masya Allah, Kang. Belum hadisnya, belum fikihnya, belum usul fikihnya. Itu baru tafsir loh. Gitu. Nah, artinya apa? Banyak hal yang bisa kita lakukan, Kang, ketika di rumah. Gitu ya. Jadi Kang Sule kalau memang nggak mau mengkaji tafsir, udah nanam, Kang. Nanam apalah di rumah lah.
Ya, jangan melihara tuyul, jangan. Jadi Kang Sule nanam pohon apa, tomat, udah sukses, nanam cabai. Itu kan banyak pohon-pohonan. Cabai tomat udah sukses, nanti bikin sambal. Bikin sambal, habis itu bikin perusahaan sambal online, gitu kan. Jadi artinya tidak berhenti ya. Sampai kita, ini kan strateginya, kita lagi melakukan strategi bertahan, Kang Sule. Memang kalau sedang berperang, bertahan, cuma satu, kita nggak mati aja. Jadi itu aja. Jadi sekarang itu semua orang harus pandai-pandai memilih satu aktivitas positif supaya nggak mati di rumahnya, Kang. Jadi di luar kita mati karena corona, jangan sampai di rumah kita mati karena bosan. Karena bosan. Oh, ini bahaya ini, kan gitu. Gitu ya, menarik, kan, ya? Menarik. Mudah-mudahan membantu Kang Sule. Amin. Ya. Betul. Artinya yang bosan itu berarti harus introspeksi juga. Ternyata banyak hal yang belum kita manfaatkan. Saya ingat di sini ada Ustadz Indra Jaya yang pernah ngajarkan pada saya, kalau ibarat air itu insalatoba wa in lam yajri lam yatib. Kalau ibarat air itu, air yang biasanya tidak mengalir itu biasanya akan busuk dan akan berbau tidak bagus. Tetapi kalau air itu mengalir, maka air itu akan bisa selalu bagus dan bahkan bisa digunakan untuk mensucikan. Jadi intinya kalau merasa jenuh bisa jadi adalah kita banyak hal energi kita yang belum teralihkan atau belum tersalurkan. Rasanya itu menarik juga. Atau juga saya teringat konsep tentang tentang idza faragta fangsob. Kalau memang kosong diisi. Karena kalau dia tidak diisi, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi akan menjadi diisi oleh sesuatu yang negatif. Saya kemarin Kupi Rumpi 2 minggu yang lalu saya bahas tentang itu. Tentang satu buku dari B.G. Fogg, dia bilang yang membuat orang menunda-nunda sesuatu itu atau yang membuat orang gagal untuk berubah adalah karena dia menunda. Ketika otak tuh hanya butuh sekian detik untuk memutuskan ya atau tidak. Begitu kita mau melakukan sesuatu, katakanlah baca Quran. Begitu baca Quran kita mau baca, kita menunda sekitar 5-10 detik. Kalau kita menunda, bisa jadi kemalasan akan datang, nggak jadi baca Quran. Nah, seringkali begitu. Menarik sekali, Kang An. Itu bagi kita yang berada di rumah. Lalu bagaimana kalau ada saudara-saudara kita yang sedang menghadapi cobaan berupa saat ini barangkali terkena dari dampak COVID berupa saya positif nih COVID, apa yang saya lakukan di rumah sakit, toh saya tidak bisa beraktivitas apa-apa, saya terbatas segala macam ruang gerak, source untuk baca buku dan semacam saya terbatasi, bertemu keluarga saya terbatasi. Ada sarankah terkait dengan itu, Kang An, kira-kira? Iya, terima kasih Kang Latif. Nah, sekarang kita berangkat dari posisi mereka yang memang terkena ya, gitu ya, baik keluarganya maupun dirinya begitu. Sekali lagi, Islam itu selalu mengajarkan apapun, kesulitan apapun itu sebagai eskalator kita naik kelas, selalu. Ini kalau bagi mereka yang sedang terkena, saya sih hanya menyarankan untuk membaca kisah Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana kita tahu Nabi Ayub alaihissalam, Nabi yang memang juga kita akui sebagai Nabi Islam juga, di mana Nabi Ayub alaihissalam itu kan terkena penyakit kusta yang luar biasa. Bahkan dalam sejarah, konon katanya beliau termasuk orang pertama yang kena penyakit kusta kan gitu kan. Dan itu sakitnya bukan main-main, ada riwayat yang mengatakan 3 tahun, 7 tahun, bahkan yang mengatakan 18 tahun. Kalau memang itu betul, minimal aja 3 tahun penyakit itu yang ditimpa. Kalau kita baru beberapa bulan mengalami ini, dibandingkan dengan 3 tahun, ya belum ada apa-apanya toh. Kan gitu kan? Nah, artinya dalam traktat Islam itu selalu ada satu referensi yang bisa kita baca. Jadi kalau kita memang sekarang sedang menjadi orang yang terkena penyakit itu, ya kita harus membaca kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sedikit pun semakin menurun imannya kepada Allah dengan adanya penyakit itu. Kita kan tahu ceritanya. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam itu dikesali oleh setan-setan karena dianggap katanya ini kan dulunya kaya raya Nabi Ayub ini, orang yang kaya raya begitu, ibadahnya rajin. Kemudian kata setan, wah ini kalau ini diganggu nih, jangan-jangan dia kalau nggak kaya, jangan-jangan ibadahnya turun kan gitu kan, akhirnya dibuat miskin tuh, diganggu dengan penyakit segala macam. Tapi yang terjadi sebaliknya. Ketika kesulitan, malah Nabi Ayub makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membuat frustasi setan-setan itu.
Sehingga kita tahu dalam sejarahnya Nabi Ayub itu adalah contoh yang bisa kita contoh ketika kita mengalami musibah sebetulnya, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Dan di Islam itu banyak contoh. Kalau kita jadi raja, ada Nabi Sulaiman, kan gitu kan? Jadi bagaimana kita jadi raja yang bijaksana. Kalau kita jadi korban, ya kita belajar dari Nabi Ayub alaihissalam, kan gitu kan? Jadi subhanallah, asal kita mau baca aja. Di Islam itu banyak sekali mengajarkan kita contoh-contoh yang bisa kita rujuk dalam posisi apapun kita. Kan gitu kan? Gitu Kang Latif? Siap, Masya Allah. Jadi saya masih mengundang teman-teman semua yang mau bertanya, silahkan. Di sini saya sekaligus memperkenalkan Kang Sule ini, beliau pengusaha, banyak bisnisnya. Jadi beliau punya satu program sekarang, kalau sahabat Kupi Rumpi punya sepatu yang masih layak pakai tapi tidak jarang dipakai, silahkan hubungi saya atau hubungi Kang Sule. Nanti silahkan kita sumbangkan ke Kang Sule, nanti akan dipermak. Jadi kalau warnanya pudar akan di repaint. Kalau misalkan ada sedikit yang kurang bersih, beliau punya tutorial bahkan di YouTube tentang bagaimana membersihkan sepatu. Ya, jadi bisa digunakan itu. Oke, itu silahkan bisa disumbangkan. Baik, ada Kang Anang Rahmat. Oh, ini senior saya. Waduh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kang Anang. Kang Aan, walaupun dengar-dengar memang sering tampil juga, lihat di senior juga. Walaupun di perjalanan, mohon maaf nih, ngikutin aja kegiatan Kupi Rumpi ya. Iya. Makasih Kang. Makasih Kang. Mudah-mudahan nanti bisa kopi darat di Serang kan? Boleh, siap. Kita ngopi-ngopi beneran. Ada penguasa Ciputat kali ya? Kenapa? Penguasa Ciputat ya, Tangsel. Enggak Kang, saya bukan penguasa Kang. Kayak kecil saya. Tapi siap berapat Serang lah, siap lah. Siap. Jadi gini, ya kita yang update aja ya. Ya. Pas bulan puasa ini kita di Banten ini kan lagi digegerkan dengan Bank Banten. Bank Banten, oke. Bank Banten ya. Ya, kebetulan ada gubernur mengalihkan RKUB ya, rekening kas daerahnya itu kan ke Bank Banten. Apa ke Bank Jabar ya. Tadinya dari Bank Banten ke Bank Jabar. Kemudian juga dalam konteks pandemi corona dan sebagainya, ini kan sebuah kepanikan yang memang mengagetkan masyarakat Banten terutama. Nah, sikap kita dari tadi itu sebagai kaum yang perlu sikap seperti apa. Terakhir kemarin kita dapat info, terlepas itu bagian dari sosial, itu kan BJB menggulirkan hampir 1.000 ton beras itu ke DPRD Banten, walaupun infonya kemudian ditolak, dan akhirnya masuklah berton-ton beras ini masuk ke Ormas, ke OKP, dan lain sebagainya. Nah, saya berharap Kang Aan mungkin bisa memberikan pencerahan nih pada kita, bagaimana menyikapi yang kaitannya dengan apa, sabar dengan ikhlas ini. Lebaran nih kan. Kita memiliki pemimpin, tapi kadang-kadang pemimpin kita yang kurang bisa terbuka, dan menurut kita kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita. Itu saja barangkali. Terima kasih, mohon maaf. Siap. Nun, Kang Anang Rahmat, terima kasih. Baik, ya kalau bagaimana kalau ternyata kita jadi korban, bukan korban kebijakan ya, tapi bagaimana kalau menyikapi segala macam dari hasil kebijakan dari pemerintah lah, apapun kebijakannya. Ya, ini Kang Anang, ini pertanyaannya susah buat saya sebetulnya, karena hampir beberapa mungkin saya tidak terlalu ahli ya. Tapi saya coba Kang ya, saya coba. Bismillah. Pertama, Islam itu kan tadi saya jelaskan adalah ajaran yang menyeluruh. Jadi sumuliyah ya, apa sumuliyah. Jadi ajaran yang komprehensif. Jadi komprehensif itu dia meliputi bukan hanya aspek etika, bukan hanya aspek penyakit, ya pandemik atau yang lain sebagainya, bukan hanya aspek sains,
tapi juga meliputi aspek politik, meliputi aspek tata negara dan sebagainya. Dan kalau di dalam Islam, Kang Anang, Islam itu mengajarkan bahwa pusat dari apapun itu, baik ekonomi maupun politik, adalah etika, Kang. Jadi etika itu yang harus dijadikan pegangan sebetulnya. Nah, kaitannya dengan konteks sekarang, apalagi kita di Indonesia yang memang mengadopsi demokrasi ya, Kang ya. Jadi etika itu kan coba diturunkan dalam satu sistem demokrasi, gitu, Kang. Makanya kan pemerintah itu kan eksekutif, maka ada juga yudikatif, ada juga legislatif begitu kan. Jadi cara supaya tidak terjadi penyimpangan itu kan dijadikan kekuasaan itu bukan tunggal, tapi ada juga pendampingnya. Ada yang di DPR, ada juga yang di yudikatif, yudikatif begitu. Nah, tapi memang menjadi problem Kang kalau tiga-tiganya nih bermasalah Kang. Kan gitu Kang. Gimana kalau tiga-tiganya bermasalah ini? Di eksekutifnya begitu, yudikatifnya begitu, legislatifnya begitu misalnya. Maka cara yang paling baik adalah Kang, kita harus memperkuat civil society-nya. Harus memperkuat masyarakat madaninya. Harus memperkuat kitanya di masyarakat. Dengan cara apa? Banyak Kang Anang yang dilakukan. Misalnya kita bisa melakukan dengan cara, kalau memang kita melihat ada penyimpangan, tentu kita harus mengabarkan penyimpangan itu, tapi kita harus tahu kemana saluran yang tepat yang kita sampaikan. Tapi kalau ternyata tidak efektif juga saluran itu, kita gunakan yang lain. Apakah melalui media massa, dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu hal yang sangat lumrah, Kang Anang, untuk kita speak up, untuk kita berbicara. Karena bagaimanapun juga, kalau kita melihat ada kemungkaran, tentu kita mesti berbicara. Jangan diam ketika melihat kemungkaran itu. Cuma memang cara bicaranya bagaimana, tentu kita sesuaikan dengan konteksnya. Yang nggak boleh itu, Kang Anang, adalah mencaci maki, Kang. Nah, ini kan banyak kejadian ya, apalagi di Banten. Ya, saya juga orang Banten, Kang. Saya tahu itu. Banyak ketika kita tidak setuju dengan satu pandangan atau satu kebijakan, kita sebagai masyarakat hanya bisa mencaci maki, Kang. Betul nggak? Ini sialan, macam-macam lah, bahasa-bahasa Ragunan keluar misalnya. Itu nggak akan selesai masalahnya, Kang Anang. Justru akan selesai itu kalau kita harus betul-betul sama-sama berjibaku mencerdaskan masyarakat kita, Kang. Dengan cara apa ya tadi? Advokasi. Saya nggak tahu Kang Anang di mana kegiatannya. Kalau Kang Anang ada di LSM, ya itu harus dalam rangka tadi, Kang Anang. Dalam rangka betul-betul mencerdaskan masyarakat misalnya. Karena dulu juga Nabi Muhammad sebelum membangun Madinah di Mekah, ya, atau pas awal datang ke Madinah, Nabi Muhammad itu yang dibangun itu adalah masyarakat madaninya dulu, Kang. Jadi yang dicerdaskan tuh masyarakatnya dulu. Civil society. Karena nanti civil society-nya itu. Kalau masyarakatnya sudah betul, sudah tercerdaskan, insya Allah, dan kita juga berharap ada dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang baik-baik ini bisa masuk pemerintahan. Dan kita juga doakan, mudah-mudahan mereka juga bisa mewarnai nanti jenis pemerintah seperti apa. Kan gitu. Waduh, ini saya nggak terlalu ahli, Kang Anang, punten. Tapi jawaban saya begitulah, Kang lah. Siap, thank you Kang Anang, nuhun. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut karena memang Bang Banten ini lagi seru memang di Banten, banyak kajian-kajian juga, dan Kang Anang Rahmat juga seorang pengusaha, aktivis juga, dan sangat aktif juga di berbagai macam jenis pergerakan terhadap hal-hal seperti itu. Terima kasih banyak. Seru teman-teman semuanya. Lagi-lagi Kang An, terima kasih banyak ini. Tapi yang menarik juga gini, sebelum nanti kita akhiri di 5:30 ya, kita bersiap untuk berbuka puasa bagi yang merayakan. Saya ada satu menarik tadi, Kang Sule menyebut Maryam. Saya ingat sekali Maryam itu ketika mau melahirkan atau ketika sedang kelaparan karena diusir dari mihrabnya, kemudian kelaparan, yang dilakukan apa? Ternyata Allah sudah menyiapkan makanan, tapi saat itu diperintahkan untuk menggerakkan tubuhnya, menggoyang-goyangkan pohon kurma. Walaupun hanya sedikit gerakan, akhirnya kurma itu jatuh juga. Artinya, walaupun sudah Allah siapkan itu kurma yang matang dan gampang dimakan, tetap harus berusaha untuk menggapainya. Atau kita ingat kisah ketika Ismail sedang kehausan, kemudian Siti Hajar mencari air dari Sofa Marwah sampai 7 kali bolak-balik, dan akhirnya ternyata air itu muncul di kaki Ismail. Tetapi ada proses usaha di sana yang dilakukan. Ketika usaha itu sudah maksimal, maka
bantuan Allah pasti akan muncul. Jadi Allah sedang mengharapkan bantuan usaha kita semuanya untuk sama-sama menyelesaikan ini bersama sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Nah, hal itu menarik. Nah, kira-kira Kang Aan, ada nggak saran-saran buat kita? Yuk, kita kan tadi berbuat buat diri kita nih, kita ambil hikmah, kita baca buku, menulis buku, isi buku, segala macam. Tapi semua itu usaha untuk diri kita. Adakah hal-hal yang disarankan untuk kita, yuk kita berbuat buat orang banyak, seperti apa kira-kira Kang Aan? Ya, ini Padahnya. Yang saya koreksi, punten Kang Latif. Oh, iya. Ini yang saya koreksi pertanyaannya Kang Latif. Maksudnya apa? Kita itu secara tidak sadar, kadang kita mendikotomikan antara memberikan perbaikan kepada diri sendiri dengan masyarakat. Iya. Okay, Seakan itu dua hal yang terpisah. Dua hal yang berbeda. Yeah. Padahal di dalam Islam itu nggak terpisahkan. Oke. Artinya nggak terpisah itu seseorang kalau memang betul-betul dia menjadikan dirinya itu menjadi pribadi yang baik, dia akan otomatis kepada orang lain pun akan baik. Kan? Akan baik. Jadi artinya bukan sesuatu yang terpisah. Justru ini yang terjadi sekarang kan muncul kelompok yang mengatakan bahwa individu dengan sosial itu ilmunya berbeda. Makanya dalam diskusi keilmuan nih Kang Sule nih, Kang Nandang, selalu orang mengatakan antara ilmu-ilmu sosial dengan humaniora itu terpisah, metodenya terpisah, objeknya terpisah. Kan gitu kan? Ya ini sekali lagi, inilah produk dari paradigma orang berpikir modern, Kang Latif. Nah, kalau kembali kepada cara tradisionalis, maka sebetulnya ketika kita bicara tentang aku, itu juga di dalamnya bicara tentang orang lain gitu kan. Tapi juga ketika bicara tentang orang lain, kita juga bicara tentang aku. Makanya kenapa di Islam, kita tidak bisa menjadi seorang kapitalis murni, sebagaimana ada di Barat misalnya. Kita juga nggak bisa menjadi orang sosialis, Marxis misalnya. Murni nggak bisa. Kita selalu diajarkan jalan tengah. Nah, jalan tengah itu artinya satu sisi dia mengambil sisi ada kapitalisnya kalau dalam konteks ekonomi, tapi juga ada sisi sosialisnya, kan gitu kan? Umatan wasaton ya. Iya, umatan wasaton mengajarkan kita satu sisi, ayo ngomong individu, tapi jangan salah di Islam itu when we are talking about individu ya. Itu we are talking about society. Kita ngomongin masyarakat sebetulnya. Artinya ketika saya belajar, maka sebenarnya walaupun saya itu adalah buat pribadi saya, sebenarnya saya tanpa sadar saya juga membangun peradaban karena saya akan tergabung juga di peradaban. Begitu Kang ya? Sebagai contoh aja Kang Latif. Kalau Kang Latif suka baca, suka critical thinking, suka berpikir. Maka kalau Kang Latif dapat informasi di Facebook, di WA, di mana, maka Kang Latif menjadi tipikal yang nggak gampang nge-share apapun kecuali Kang sebelum Latif memastikan mengolah. Benar. Iya, diolah dulu betul. Nah, ini kalau individu-individunya begitu Kang, maka akan berpengaruh dong kepada peradaban. Iya. Kan gitu kan? Ya Kang Soleh ya. Sekarang ini kenapa nih Kang Nanda, Kang Soleh, Ustadz Indra, Riki sama Ilham, kenapa sekarang kita menjadi gaduh? Karena kita nggak bisa mensaring. Apapun kita sebarkan semuanya. Padahal kemampuan kita menerima sebaran-sebaran tadi beda-beda. Betul. Mending yang disebarkan itu adalah kebenaran semuanya. Banyak juga yang disebarkan itu fitnah, kepalsuan. Ini gimana ngebeda-bedainnya? Nah, artinya kalau ada seseorang yang senang baca, insya Allah dia akan punya screening di dalam menerima informasi apapun. Ada hubungannya nggak Kang Latif? Tentu sangat. Ada. Betul. Kan gitu, dengan kan? memperbaiki diri kita memperbaiki masyarakat juga, betul ya? Oh iya. Ini contoh lain Kang, contoh lain di tempat saya di Kuningan. Saya nggak mudik sekarang nih, agak sedih tapi nggak apa-apa lah. Kan kita harus mulai makna ya. Jadi di Kuningan itu ada satu rumah orang kaya besar, rumahnya itu dicuri Kang. Dicuri oleh 11 orang. Itu kan sebetulnya mereka melakukan kan rumah itu kan yang dicuri cuma rumah individu kan, seorang doang kan? Iya. Tapi karena diberitakan begitu masif, rasa was-was itu muncul sekabupaten kan? Semua, ya. Artinya individu aktivitasnya karena diberitakan secara masif itu menjadi berita sekabupaten bahkan senasional. Nah artinya Islam itu kan begitu kan Latif. Jadi tidak membedakan antara ini individu berarti egois. Nah ini beda. Kalau egois itu adalah orang yang suka mupuk harta sendirian, nggak pernah mau bagi-bagi segala macam kan gitu. Kalau orang berilmu, nggak mungkin egois, Kang. Orang berilmu senang berbagi kepada yang lain, gitu aja. Betul. Dikotomi itu, saya baru sadar juga itu ternyata. Tapi kita memang tercipta, tanpa sadar kita terciptakan ke arah sana oleh dikotomi itu pendidikan.
pendidikan yang kita ambil adalah pendidikan produk dari modernisme, kan? Iya, betul. Ya, jadi kita terpisah-pisah. Itu udah ada di pendidikan. Nah, nanti insya Allah, Kang, kapan-kapan kita diskusi khusus lah. Boleh. Kita bicara karena nanti ada hubungannya kenapa kita menjadi seperti sekarang gitu. Iya. Kalau kita bicara ekonomi, kita berpikir ekonomi, kita juga jarang diajarkan yang seimbang tentang lingkungan, tentang bagaimana kehidupan sosial, sehingga orang ekonomi bagaimana menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Akhirnya lingkungan aspek disingkirkan. Betul. Persis. Problemnya di sana, Kang Latif, masalahnya. Bahkan ketika menciptakan obat, hal lain bisa jadi diabaikan, mungkin begitu ya? Iya, betul. Iya, menarik sekali. Tercerahkan sekali, Kang. Oke, Kang ya. Pengennya diskusi panjang nih. Nanti saya terus terang lagi-lagi saya pengen bolos lagi ikut kuliah filsafat di tempat Akang nih. Bukan ahli, saya murid saya belajar. Ya, siap. Ini benar-benar bermakna sekali merajut hikmah di tengah wabah. Terima kasih banyak Kang Aan. Terima kasih banyak Kang Sule, Kang Kuskandang, Ustadz Indrajaya, kemudian dan lain sebagainya, Kang Ilham juga. Terima kasih, ini Kupi Rumpi yang menyadarkan saya juga, ternyata saya terjebak pada dikotomi pola pikir worldview modernisme ternyata, tanpa sadar. Padahal apa yang kita lakukan, kita berdiam diri di rumah, sebenarnya kita menyelamatkan orang lain, betul ya, supaya tidak terinfected atau tidak menambah. Oke. Hal yang tercerahkan. Terima kasih banyak lagi-lagi. Sama-sama. Semoga Kupi Rumpi ini nanti kita akan sebar juga manfaatnya buat rekan-rekan semua di YouTube dan semoga bisa memberikan hikmah dan makna buat kita semua. Sebelum saya tutup, ada closing speech dari Kang Aan barangkali. Ya, kita selama ini kan mendiskusikan tentang banyak hal, tentang Allah, tentang agama, hanya sebatas diskusi ya. Tapi yang terpenting dari diskusi adalah bagaimana kita bisa menghadirkan itu semua dalam kehidupan kita. Tadi yang Kang Sule tanyakan, bagaimana kita bisa menghadirkan apa yang kita diskusikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu yang memang harus kita lakukan. Gimana cara menghadirkannya? Ya kita hadirkan. Itu pertanyaannya mirip. Gimana cara berenang? Ya berenang lah. Itu jangan kita bicara mau berenang, cuma nggak pernah berenang kan gitu. Jadi cara menghadirkan Allah ya kita harus menghadirkan Allah dalam semua aspek. Ya, kehidupan kita, makan kita, minum kita, tidur kita, berumah tangga kita, beranak kita, semuanya itu harus ada dimensi ilahiyah yang memang kita pegang sama-sama. Saya kira itu yang terpenting, Kang. Dan saya pribadi mengucapkan, insya Allah mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, dan kita semua besok insya Allah kita sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak rekan-rekan semua. Minal aidin wal faizin. Sampai jumpa di Kupi Rumpi berikutnya. Semoga ilmu ini jadi amal dan juga semoga apa yang kita miliki menjadi hikmah lillahi ta'ala. Terima kasih. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kupi Rumpi. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.